sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zaiduddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala dari Banjarmasin. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan di kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543 atau di nomor yang sama di jaringan seluler biasa untuk menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali bersama Roja TV, Radio Roja, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang baru, bab yang ke-51, babun qaulullahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Yang artinya bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-namanya. Al-ayah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Baik. Kemudian pensyarah membawakan sebelum itu saya ingin ucapkan bahwa bab ini maksudnya adalah penjelasan tentang perbuatan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang menafikan tauhid. Perbuatan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk dari hal yang menafikan tauhid. Ilhad nanti kita akan bahas. Dan secara umum makna dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dirinya bahwa Allah memiliki nama-nama, dan nama-nama tersebut yang mencapai puncak di dalam kesempurnaan dan kebaikan. Nama-nama tersebut mencapai puncak di dalam nama-nama dalam kebaikan dan kesempurnaan. Makanya disebut dengan al-asma al-husna. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut, yaitu bertawassul dengan nama-nama tersebut. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mereka melakukan perbuatan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilhad yang dimaksud adalah yaitu menganggap bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala diambil dari nama-nama orang-orang berhala-berhala, orang musyrik. Ilhad yang dimaksud adalah yaitu mengambil atau menjadikan nama-nama Allah, mensyirikan Allah di dalam nama-namanya, yaitu mereka menamai berhala mereka dari nama Allah, seperti Al-Lata dan Al-Uzza. Baik, kita ambil sekarang atau kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 asman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra akhrajahu fi sahihain min hadithi Sufyan ibn Uyainah wa rawahu al-Bukhari an Abil Yaman an Abi Zinad anil A'raj anhu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang melakukan ihsa pada nama-nama tersebut, maka ia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah ganjil dan mencintai yang ganjil. Kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim.
dari hadis Sufyan bin Uyainah. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dari riwayat Abu Yaman dari Abu Zinad dari Al-A'raj. Nah. Wa akhrajahu Tirmidzi anil Jawzajani an Safwan ibn Salih anil Walid ibn Muslim an Syu'aib bisanadihi mithlihi. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Zaujadani, dari Safwan bin Saleh, dari Al-Walid bin Muslim, dari Syu'aib dengan sanadnya yang semisalnya. Wa zada ba'da qawlihi yuhibbul witra, dan ditambahkan setelah sabda Nabi Muhammad SAW tadi bahwa Allah menyukai yang ganjil. Huwallah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus, yaitu Allah mencintai yang ganjil, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakim, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafidh, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Qir, Al-Fard, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddam, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bir, Al-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Al-Ra'uf, Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mu'ti, Al-Mani', Al-Dar, Al-Nafi', Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warith, Al-Rashid, Al-Sabur. Thumma qala At-Tirmidzi, hadha hadithun gharib. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang asing. Qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah wa la na'lamu fi katsir min ar-riwayat dzikrul asma illa fi hadzal hadits. Dan telah diriwayatkan dari jalan yang banyak dari Abu Hurairah, dan kita tidak mengetahui dalam banyak riwayat-riwayat penyebutan nama-nama kecuali di dalam hadis ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apabila Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini adalah hadisun gharib, hadis ini adalah hadis yang lemah, atau bukan hadis yang asing, maka maksud dari perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yaitu hadis yang seorang rawi tersendiri meriwayatkannya dan tidak ada rawi yang lain meriwayatkannya. Ini salah satu makna dari hadis yang lemah, hadis yang asing, ya, salah satu maknanya. Dan ada lagi maknanya adalah sedikit jalan-jalan yang meriwayatkan dari hadis tersebut. Sedikit jalan yang meriwayatkan dari hadis tersebut. Jadi kalau seandainya ada Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang asing, maka maksudnya adalah hadis ini hadis yang hasan, yaitu hadis rawinya diterima, kemudian atau rawinya dia jujur, ya, tetapi dia tidak sangat lemah sekali gitu. Kenapa? Karena dia diriwayatkan oleh sendirian dari rawi tersebut. Nah, taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سر الأسماء في هذا الحديث من مدرج فيه. Dan yang dipendapat dari para sebagian para ahli hadis, penghafal hadis, bahwa
penyebutan nama-nama di dalam hadis ini termasuk daripada hal yang ditambahkan. Ya, hal yang ditambahkan. Jadi yang benar hanya sampai kepada Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsanya, maka dia pasti masuk surga. Nah, itu belum ada tambahannya. Ya, belum ada tambahan dengan penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, para sebagian kumpulan para ahli hadis menyebutkan bahwa penyebutan nama-nama di dalam hadis ini termasuk yang dimasukkan ke dalam hadis, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, wa innama dzalika kama rawahul Walid ibn Muslim wa Abdul Malik ibn Muhammad as-San'ani an Zuhair ibn Muhammad annahu balaghahu an ghairi wahidin min ahli ilm annahum qalu dzalik ay innahum jama'uha min al-Qur'an kama ruwiya an Ja'far ibn Muhammad wa Sufyan wa Abi Zaid al-Lughawi. Dan hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim dan juga Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani dari Zuhair bin Muhammad bahwa sampai kepadanya dari tidak sedikit dari para ulama bahwa mereka mengatakan itu semua mereka kumpulkan dari Al-Quran. Jadi nama-nama itu dikumpulkan dari Al-Quran. Jadi bukan hadis Rasulullah SAW penyebutan nama-nama Allah tersebut di dalam hadis tadi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari Sufyan bin Abi Zaid al-Lughawi. Wallahu alam. Intinya di dalam hadis yang disebutkan penyebutan nama-nama Allah yang husna itu adalah tambahan yang ditambahkan oleh para perawi. Hadza ma dzakarahu al-Imad Ibnu Katsir fi tafsir. Ini yang disebutkan oleh Imad bin Katsir dalam tafsirnya bahwa penyebutan nama-nama tersebut secara lengkap itu adalah tambahan dari para perawinya. Tsumma qal liyu'lam anna al-asma' al-husna laysat munhasirah fi 99. Kemudian ia berkata, ketahuilah bahwa nama-nama Allah yang husna tidak dibatasi dengan satu pembatasan, yaitu sekitar 99 nama, tidak dibatasi dengan 99. Bidalili ma rawahu Ahmad an Yazid ibn Harun an Fudail ibn Marzuq an Abi Salamata al-Hujuhani an al-Qasim ibn Abdurrahman an abihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun qala Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmuk adlun fiha qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahad min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Faqad akhrajahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahih. Yang artinya bahwa harus diketahui bahwa nama-nama Allah yang husna tidak dibatasi dengan jumlah 99 dengan dalil yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid bin Harun dari Fudail bin Marzuq dari Abu Salamah al-Juhani dari Qasim bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang tertimpa musibah
tertimpa musibah, sebuah kesedihan dan kehinaan. Lalu ia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu dan anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, dan telah tetap keputusanmu padaku, adil, engkaulah yang maha adil uh, di dalam ketetapanmu. Aku mohon kepada engkau, ya Allah, dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau sebutkan nama-nama tersebut di dalam Al-Qur'anmu, atau yang engkau ajarkan ke seorang dari makhluk-makhlukmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Hendaknya engkau, ya Allah, menjadikan Al-Quran yang agung sebagai penyejuk kalbuku, penerang dadaku, dan penghilang kesedihanku, dan penghilang rasa gundahku, rasa resahku. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa susahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tempat susahnya tersebut sebagai jalan keluar. Nah, kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah perlu kita mempelajarinya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iya, harus kita seyogyanya. Bagi siapa yang mendengarnya, hendaklah dia mempelajarinya. Hadis riwayat Imam Abu Hatim, Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Hadis ini memberikan, atau penjelasan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa nama-nama Allah tidak bisa dihitung berdasarkan tadi, ya. Yaitu disimpan di ilmu gaib milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala al-'Aufi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Qala ilhadul mulhidin an da'u Lata fi asma'illah, yang artinya, berkata Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, orang-orang yang melakukan ilhad, mereka berdoa kepada Lata di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Lata dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jurayj an Mujahidin wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, qala ishtaqul Lata min Allah wa ishtaqul Uzza min al-Aziz. Ibnu Jurayj berkata dari Mujahid rahimahullahu taala menyebutkan, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilhad artinya adalah mengambil nama Al-Lata dari Allah dan mengambil nama Al-Uzza dari Al-Aziz. Nah. Wa qala Qatadah yulhidun yusyrikun. Wa qala Ali bin Abi Talha, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-ilhad at-takdzib. Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan ilhad adalah mensyirikkan. Dan yang dimaksud dengan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, ilhad artinya adalah mendustakan. Wa aslul ilhadi fi kalamil Arab al-udul anil qasdi. Dan makna pokok makna ilhad di dalam perkataan orang Arab adalah terus istiqamah, ya. Terus istiqamah, makna ilhad artinya menyimpang dari yang dimaksud, Wal mailul wal jawr wal inhiraf. Makna ilhad adalah condong, kemudian melampaui batas, kemudian belok arah. Wa minhul lahdu fil qabr, di antaranya kalimat ilhad diambil dari kata al-lahad, di dalam kubur, yaitu ketika seseorang ingin dikubur maka dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Mana yang liang lahat ini adalah menyerong dari asalnya. Linhirafi ila jihatil qiblah an simatil hufr, karena dia menganggap
eh, melenceng dari arah kiblat, yaitu ketika mereka melihat eh, melihat lubang yang ada di dalam liang lahat tersebut. Intinya ilhad itu adalah menyimpang, belok, ya, tidak lurus. Qala Ibnul Qayyim fi rahimahullahu taala wa haqiqatul ilhad fiha al-mail bil isyraq wa ta'til wa nukran. Dan hakikat ilhad adalah condong dengan mensyirikan Allah, meniadakan nama-nama Allah dan mengingkarinya. Nah, itu namanya ilhad, ya. Wa asma'ur Rabbi ta'ala kulluha asma' wa awsaf ta'arraf biha ila Allah ta'ala biha ta'ala ila ibadih wa dallat ala kamalihi jalla wa ala. Dan hakikat ilhad di dalamnya adalah condong dengan bil isyraq, yaitu dengan mensekutukan, kemudian meniadakan, kemudian mengingkari. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah nama-nama dan sifat-sifat yang kulluha asma wa awsaf tu'arrif biha ta'ala ila ibadih. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah nama-nama dan sifat-sifat yang mengenalkan dengan nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu maksudnya. Wa dallat ala. Dan nama-nama tersebut menunjukkan kepada kesempurnaan Jalla wa. Wa qala rahimahullah berkata, fal ilhadu imma yajhaduha wa inkaruha, imma bijahdiha wa inkaruha. Ilhad baik dengan menolaknya atau mengingkarinya. Di dalam nama-nama Allah, menolak nama Allah atau mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha, atau mengingkari makna-maknanya dan ta'til-ta'tilnya. Itu mengingkari makna-maknanya atau meniadakan. Wa imma bitahrifiha 'anil shawab. Nah, makna ilhad juga adalah merubah dari hal yang benar kepada hal yang menyimpang. Wa ikhrajuha 'anil haqqi bita'wilat, dan keluarkan nama-nama tersebut dari kebenaran dengan sikap takwil dan nama-nama tersebut. Wa imma an yaj'alaha asma'a li hadhil makhluqat ka ilhadi ahli ittihad. Adapun atau menjadikan nama-nama tersebut adalah nama-nama untuk makhluk, seperti orang-orang yang berbuat ilhad. Fa innahum ja'aluha asma'a hadzal qaul. Mereka jadikan nama-nama Allah sebagai nama alam semesta ini. Mahmuduha wa madmumuha, baik itu yang baik atau yang tercela. Hatta qala za'imuhum, sampai sebagian pemimpin mereka berkata, wal musamma bi ma'na kulli ismin mamduh aqlan wa syarhan wa 'urfan wa bi kulli ismin madmun aqlan wa syarhan wa 'urfan. Ya. Sampai orang yang diberi nama dengan makna dari setiap nama yang baik secara akal, syariat atau kebiasaan, atau dengan setiap nama yang tercela baik secara akal, syariat atau kebiasaan. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi atas apa yang telah mereka tinggikan. Nah. Qultu walladhi 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah qatibatan mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum itsbatus sifat allati wasafallahu biha nafsah. Aku berkata, yang menjadi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya, baik yang generasi pertama atau generasi terakhir, adalah menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala
tetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliqu bi jalalillah wa 'azamatih. Dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Isbatan bila tamsil, penetapan tanpa memisalkan, wa tanzihan bila ta'til, dan pensucian tanpa meniadakan. Kama qala ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Wa annal kalama fis sifat far'un 'anil kalam fil dzat. Dan bahwa pembicaraan di dalam perkara sifat itu cabang dari pembicaraan dalam perkara zat. Yahtada hadwahu wa mithlahu, yaitu berlaku selangkah demi selangkah atau yang semisalnya. Faka'annama annahu yajibul ilm bi anna Allah dzatan haqiqatan la tushbihu syai'an min dawatil makhluqin. Maka seakan-akan dia wajib meyakini bahwa Allah memiliki zat yang hakiki, yang tidak semisal dengan sesuatu apapun dari para makhluk. Faman jahada syai'an mimma wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluh aw ta'awwalahu ala ghairi ma dhahara min ma'na fahuwa jahmi. Barang siapa yang menolak sesuatu dari apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, atau apa yang disifati oleh Rasulullah SAW tentang Allah, atau dia mentakwilkan atas selain apa yang nampak dari maknanya, maka dia adalah seorang jahmi, seorang yang kelompok yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qad ittaba'a ghaira sabil mu'minin. Orang ini telah mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan siapakah yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas untuknya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Nuwallihi, kami berpaling darinya. Ma tawalla, sebagaimana mereka ia berpaling. Wa nuslihi jahannam wasa'at masyira, dan kami bakar ia dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Wa qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala aidan, dan berkata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah aidan, faidatun jalilah, faedah yang agung, ma yajri ma yujra sifatan aw khabaran ala rabbi tabaraka wa ta'ala aqsam. Apa yang berjalan pada sifat dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala ada 4 macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yarju ila nafsi dzat, yang kembali kepada zat itu tersendiri. Ka qaulika dzat wa mawjud, seperti orang mengucapkan zat dan ada. Atsani ma yarju ila sifati wa nu'utih, yaitu apa yang dikembalikan kepada sifatnya dan sifat-sifatnya, ya. Kal alim wal qadir was sami' wal basir, seperti maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat. Ats-tsalits ma yarju ila af'alih kal khaliqi war raziqi. Yang ketiga, apa yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti pencipta, ya, yang maha pencipta, seperti pemberi rezeki, yang maha pemberi rezeki. Ar-rabi' at-tanzihul mahad wa la budda min tadammunihi thubutan idh la kamala fil adamil mahad kal quddus was as-salam. Yaitu pensucian secara hanya pensucian, dan harus di dalamnya ada penetapan. Jadi tidak boleh nama-nama tersebut disucikan tanpa ada penetapan. Tidak boleh nama-nama tersebut ditolak tanpa ada penetapan dengan dalil pensucian. Ketika tidak ada kesempurnaan di dalam pensucian, hanya sekedar pensucian, karena seperti Al-Quddus As-Salam, ya, seperti Al-Quddus yang suci, As-Salam yang memberikan keselamatan.
Jadi tidak boleh seseorang mensifati Allah dengan hanya menolak akan keburukan-keburukan akan keburukan-keburukan, ya. Tetapi mensucikan dibarengi dengan penetapan adanya sifat-sifat tersebut. Karena kalau hanya sekedar mensucikan, maka ini tidak cocok, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis walam yadhkurhu aktsarun nas. Yang kelima, dan ini kebanyakan manusia tidak menyebutkannya, wawal ismud dal ala jumlati awsafin adidah la takhtassu bi sifatin muayyanah, yaitu nama yang menunjukkan kepada berbagai macam jumlah sifat yang banyak. La takhtassu bi sifatin muayyan, tidak khusus dengan sifat-sifat yang tertentu. Bal dalun ala ma'an, akan tetapi menunjukkan kepada makna-makna. Nahul majid, al-azim, as-samad, seperti misalkan kata al-majid, kata al-azim, kata as-samad. Fa inal majid minat man ittasafa bi sifatin muta'addidah min sifatil kamal. Karena al-majid, barang siapa yang bersifat dengan sifat yang banyak dari sifat-sifat yang sempurna. Walafzuhu yadullu ala hadza, dan lafadznya juga menunjukkan akan hal ini. Fa innahu mawdu'un lis-sa'ati waz-ziyadati wal kathrah, karena sesungguhnya dia adalah terletak untuk keluasan, tambahan dan banyak. Faminhu istamjada al-marah wal affar, dan darinya terdapat juga al-marah wal affar. Wa amjadun naqah ilafuha wa minhu dzul arsyil majid sifatul arsy li sa'atihi wa 'azamatihi wa syarafihi. Dan kata amjad, amjad itu kalau pada binatang, onta misalkan, maka dia adalah makanan onta tersebut. Dan di sini penulis mengatakan dzul arsyil majid, Allah yang memiliki arsy yang agung. Sifatun lil arsy li sa'atihi wa 'azamatihi wa syarafihi. Dia adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat dia adalah sifat arsy karena saking agungnya, saking luasnya, saking mulianya. Nah, makanya disebut dengan al-arsy al-majid. Al-arsy al-majid yaitu arsy yang agung. Wa ta'ammal kaifa jaa hadzal ism muqtarinan bi talabi as-salati min Allah ala rasulih kama 'allamnahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu fi maqami talabil mazid wa ta'arrud li sa'atil 'ata. Dan perhatikanlah bagaimana telah datang nama ini digandeng dengan permintaan salat. Ya. Permintaan doa dari pujian dari Allah atas Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah kita ketahui. Li'annahu fi maqami talabil mazid wa ta'arrud li sa'atil 'ata, karena beliau dalam keadaan meminta tambahan dan meminta kelapangan pemberian. Wa kathratuhu wa dawamuhu, banyakannya dan terus menerusnya. Fa'ata fi hadzal matlub bismin yaqtadhihi, maka datanglah di dalam perkara minta ini dengan nama yang menunjukkan, mengandung akan hal tersebut. Kama taqul, sebagaimana orang berkata, ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ampunilah aku, rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah maha maghfur dan maha rahim. Fahuwa raji'un ila tawassul ilaih bi asma'ihi wa sifatih. Maka ini kembali kepada tawassul kepadanya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa huwa aqrabu min aqrabil wasail wa ahabbiha ilaih. Dan dia termasuk daripada aqrab al-wasail, yaitu sarana-sarana yang paling dekat dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhul hadits alladzi fi Tirmidzi alidzu bayadzal jalal wal ikram. Dan di antara hal yang
menunjukkan akan ini adalah hadis dalam riwayat Tirmidzi, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Alidhu artinya mintalah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut dzal jalali wal ikram. Wa minhu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi jalal wal ikram. Di antara hadis yang menunjukkan tawasul dengan nama-nama Allah yang husna adalah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, sesungguhnya hanya engkau yang memiliki alhamd, tidak ada sekutu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, al-mannan, dan pencipta langit dan bumi, wahai yang maha perkasa dan maha mulia. Fahadha su'alun lahu wa tawassulun ilaihi bihamdih. Maka inilah permintaan kepada Allah dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, wa annahu la ilaha illa huwal mannan, yaitu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yaitu dia adalah al-mannan, yang mengungkit-ungkit pemberian. Fahuwa tawassala ilaihi bi asma'i wa sifatih. Maka orang ini bertawassul kepada masuk kota Makkah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahaqqu dzalika bil ijabah, dan alangkah pantas untuk dijawab. Wa 'azzamuhu mawqi'an 'indal mas'ul, dan lebih dalam terletak bagi orang yang ditanya. Wa hadza babun 'azimun min abwabit tauhid, dan ini adalah perkara yang agung dari pintu-pintu tauhid. Nah, jadi maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama-nama ini menunjukkan kepada sifat-sifat, ya, menunjukkan kepada sifat-sifat. Dan kepada makna-makna. Bagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, as-sadis sifatu tahassuli, sifatun tahassala min iqtira tuhassalu min iqtirani ahadil ismain wal wasfaini bil akhar. Sebuah sifat yang didapatkan dari bergabungnya dua nama atau dua sifat dengan yang lainnya. Wa dzalika qadrun zaidun ala mufradaihi ma nahwal ghaniyul hamid. Dan itu adalah tambahan dari apabila hanya disebutkan satu saja. Seperti al-ghani, al-hamid digabung. Al-ghani tersendiri maknanya, al-hamid tersendiri maknanya. Kalau diucapkan cuma al-ghani, maka berarti beda dengan makna al-ghaniul hamid. Al-Ghafurul Qadir, yang maha pengampun dan maha kuasa. Al-Hamidul Majid. Wa hakadha ammatus sifatil muqtaranah bil asma'ul muzdawajah fil Qur'an. Dan demikianlah kebanyakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tergabung dan sifat-sifat tergabung di dalam Al-Qur'an. Fa innal mughanni sifatu kamal. Walhamdu kadzalik wajtima'ul mughanni ma'al jihad kamalun akhar. Sesungguhnya mughanni adalah kesempurnaan, sifat kesempurnaan. Kemudian al-mughni, afwan, bukan mughanni, afwan. Fa innal mughni, yang maha pemberi kekayaan, adalah sifat kesempurnaan. Walhamdu kadzalik, dan sifat alhamdu demikian juga. Wajtima'ul mughni ma'al hamdi kamalun akhar. Dan kalau dikumpulkan antara nama al-mughni dengan nama al-hamd adalah kesempurnaan yang lain lagi. Falahu sana'un man ghannahu wa sana'un man hamidahu. Sana'un min ghinahu wa sana'un min hamdihi wa sana'un min istima'ihima. Maka bagi Allah adalah pujian karena kekayaannya, sanjungan karena terpujinya, dan sanjungan karena terkumpulnya. Wa kadzalikal Ghafurul Qadir. Demikian juga Al-Ghafur Al-Qadir kalau disambung. Al-Hamid Al-Majid. Al-Aziz Al-Hakim. Fata'ammalhu fa innahu min asyrafil ma'arif. Maka perhatikanlah, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik ilmu pengetahuan atau semulia-mulia ilmu pengetahuan. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam bab yang ke-51 ini adalah larangan untuk berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan ilhad sudah kita sebutkan tadi beberapa dalilnya. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 180.
wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan ilhad adalah, ini perhatikan, yang dimaksud dengan ilhad, Imam Abdullah bin Abbas, ilhad adalah memanggil nama Latta di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan nama Latta di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna dari ilhad. Yang kedua, Imam Mujahid rahimahullah, ilhad diambil dari kata Al-Lata, Al-Lata dari Allah, Al-Uzza dari Al-Aziz. Nah, ini termasuk ilhad, melakukan seperti itu. Sedangkan Abdullah bin Abbas yang dalam perkataan beliau yang lain, ilhad adalah takdzib. Ilhad adalah pendustaan. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab, ilhad itu menyimpang dari tujuan sebenarnya, melenceng, kemudian melampaui batas, menyimpang. Itu namanya ilhad. Ya. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan faedah dari Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwa apa yang ada disebutkan dalam sifat ataupun kabar tentang Allah Subhanahu wa taala tidak lebih daripada 5 perkara. Yang pertama yaitu kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ini. Yang kedua kembali kepada ilmu dari yang memiliki zat tadi. Seperti Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami' Al-Basir, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha mendengar, yang maha melihat. Kemudian kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Khaliq, Al-Raziq, ya. Kemudian ada yang keempat adalah peniadaan secara sempurna dan harus menetapkan, ya, tetapi harus ditetapkan. Jadi tiada bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga menjauhkan kotoran-kotoran tersebut agar bisa dipakai. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima penulis mengatakan bahwa kadang nama ini menunjukkan kepada sifat-sifat yang banyak. Tidak hanya mempunyai satu sifat saja. Seperti misalkan kata Al-Majid itu nama Allah, tetapi memiliki sifat-sifat yang banyak. Kemudian yang keenam adalah sifat yang bergabung dengan atau nama yang digabung dan menghasilkan satu sifat. Nama yang digabung menghasilkan satu sifat. Seperti Al-Majid, Al-Hamidul Majid. Ini 2 nama yang menghasilkan 2 sifat. Nah, atau satu sifat yang lebih sempurna gitu ya. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan cukup 15 menit. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Lalu Ustaz, di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan mengenai menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustadz, ada penanya yang berada di Jonggol yaitu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah istilah ya Hanan, ya Manan, ya Ghani, ya Mugni, ya Fattah, ya Razzaq merupakan salah satu ungkapan untuk Asmaul Husna Ustadz? Dan apakah hal yang tadi disebutkan tadi disyariatkan untuk diucapkan ketika berdoa setelah sholat tahajud? Apakah ada dalilnya Ustadz? Jazakallahu khair. Baik, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Istilah ya Hannan, ya Mannan, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq ini memang dikenal di dalam doa-doa sebagian ulama dan kaum muslimin sebagai bentuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu dicatat, tidak semua dari lafaz tersebut terdapat secara eksplisit dalam daftar Al-Asmaul Husna yang disebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian lafaz memang datang dari Nabi dengan sanad yang hasan ataupun sanad yang lemah seperti ya Hannan ya Mannan. Ya. Kemudian juga ya Mughni ya Fattah ya Razzaq lebih dekat kepada sifat Allah yang memang ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Meski tidak semuanya menjadi nama Allah yang ma'ruf dalam hitungan Asmaul Husna menurut sebagian ulama. Adapun ya Ghani ya Ghani seperti yang disebutkan, maka maksudnya adalah yang maha kaya. Taib, itu tentang nama-nama tersebut. Apakah boleh dipakai berdoa setelah tahajud? Boleh berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman, "Walillahil Asmaul Husna." Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, fad'uhu biha. Berdoalah dengan menyebut nama al-husna tersebut. Karena itu, menyebut ya Ghani, ya Razzaq, ya Mughni, ya Fattah saat berdoa diperbolehkan. Karena ada dasar sifat Allah dalam Al-Quran. Namun jika lafaz itu berasal dari hadis yang lemah, maka pada saat itu kedudukannya sebagai doa pribadi boleh saja. Tapi kalau seandainya diajarkan kepada kaum muslimin, maka harus dengan nama-nama yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, yang kedua kami ajukan pertanyaan masih di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah boleh kita saat sujud memohon kepada Allah hanya dengan menyebut Asmaul Husnanya saja tanpa detailnya? Artinya mungkin hanya menyebutkan Asmaul Husna tanpa menyebutkan doanya. Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Jawabannya adalah seorang yang menyebut nama-nama Allah yang husna, semestinya dia berdoa dengan nama-nama tersebut, bukan hanya sekedar menyebut nama tersebut. Ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Enggak, tetapi berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, berdoa ya Latif ultuf bina, ya Rahman irhamna, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Nah, masih kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bolehkah kita menghafal dari Asmaul Husna yang 99 tersebut yang sering dicantumkan di pinggir sampul Al-Quran dan dengan cara menyanyikannya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tentang Asma'ul Husna yang berjumlah 99 yang ada di sampul Mushaf Al-Quran, hadis tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis tentang nama-nama Allah yang berbunyi Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang bisa mengihsa. Ihsa yang dimaksud di sini adalah menghafal, kemudian merenungi dan mengamalkan konsekuensinya.
maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tetapi daftar 99 nama yang populer di pinggir mushaf atau buku-buku doa itu sebenarnya bukan dari teks Nabi Muhammad SAW, melainkan ijtihad, usaha para ulama untuk menyusun berdasarkan ayat dan hadis. Maka boleh saja menghafalnya selama diyakini bahwa nama Allah tidak terbatas hanya 99 nama. Karena ada nama-nama lain yang juga sahih dari dalil seperti di dalam doa-doa Nabi Muhammad SAW. Tentang menghafalnya dengan cara menyanyikannya. Tujuan menghafal Asmaul Husna adalah agar mudah diingat, dipahami dan dipakai di dalam doa. Boleh menggunakan metode nyanyian ataupun seperti nasyid sebagai sarana menghafal selama tidak ada unsur lagu yang melalaikan. Tidak ada unsur lagu yang melalaikan. Kemudian juga tidak sampai merendahkan keagungan nama-nama Allah seperti dengan goyangan, tepukan dan semisalnya. Diposisikan sebagai sarana pendidikan bukan ibadah. Nah, itu baru boleh ya. Jadi boleh saja menghafal nama-nama 99 nama Allah yang ada di dalam mushaf, dan itu ijtihad para ulama, dan boleh menghafalnya dengan nasyid-nasyid ya sebagai sarana belajar, tetapi menghafalnya tanpa nasyid lebih utama, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunaldi di Luwasung, Kota Nagar, Sumatera Barat. Nah, silakan Pak Rinaldi. Apakah boleh kita memberi nama Allah, misalnya Al-Majid atau Marajo kalau misalnya transaksi? Diulangi Pak, diulangi, kurang jelas Pak. Diulangi Pak, kurang jelas. Tadi nama Allahnya apa? Beri nama Al-Majid atau dan Marajo kalau dono atau transaksi, itu apakah menyalahi tauhid gitu? Jelas Ustaz, bagaimana Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan Bapak tadi adalah dia menghafal nama-nama tersebut, kemudian dia jadikan sebagai bacaan-bacaan sebelum sholat, sebelum azan. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghafal ya, kemudian dia merenungi, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya atas nama-nama tersebut. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya masih di layanan telepon kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Memberi nama kita misalnya itu boleh tidak? Memberi nama kita. Ya, ya, mungkin yang lainnya ya kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung bagi sahabat Roja sekalian di pembahasan kali ini. Ya, silahkan kami berikan satu kesempatan lagi di 0218236543. Halo. Nah, ya. Sambil menunggu kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bolehkah jika kita berzikir hanya dengan menyebut Asmaul Husna, artinya zikir yang mutlak, yang kapanpun boleh dilaksanakan? Apakah hal tersebut dibolehkan dan ada syariatnya? Nah. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus, dan yang pertama adalah zikir dengan al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang asmaul husna, yaitu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Dari ayat ini para ulama menegaskan bahwa menyebut dan berdoa dengan al-asmaul husna merupakan ibadah yang disyariatkan. Ya, ibadah yang disyariatkan. Kemudian apa itu zikir mutlak, apa itu zikir muqayyad? Zikir mutlak adalah zikir yang terikat dengan waktu, tempat, keadaan tertentu, seperti zikir setelah sholat, kemudian bacaan sebelum tidur dan lain-lain. Zikir mutlak adalah tidak terikat dengan waktu dan keadaan tertentu, bisa dilakukan kapan saja, seperti tasbih, tahmid, tahlil, atau doa dengan asmaul husna. Jadi menyebut asmaul husna masuk kategori zikir mutlak. Artinya boleh saja dilakukan kapan saja, tidak ada larangan, justru dianjurkan. Nah, yang lebih tepat adalah menggunakan asmaul husna itu dengan cara yaitu berdoa dan menyebutkan asmaul husna, berdoa menyebutkan asmaul husna, ya, seperti misalkan ya rahim irhamna, ya ghafur ighfir lana, seperti itu yang lebih tepat ya dalam menggunakan asmaul husna, yaitu berzikir, berdoa dengan menyebut asmaul husna, bertawassul dengan asmaul husna dalam berdoa. Itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup Ustaz, terakhir di kesempatan pagi menjelang siang ini, dan mungkin sebagai penutup juga ikhtitam yang dapat disampaikan untuk pemerhati roja sekalian. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang sudah kita pelajari tadi adalah penjelasan tentang bahwa sikap ilhad di dalam nama-nama Allah itu termasuk yang merusak tauhid. Dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwa bantahan atas orang-orang yang bertawassul kepada Allah dengan orang-orang mati. Bahwa yang disyariatkan bertawassul kepada Allah adalah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nah, itu maksud daripada bab ini, hubungannya dengan tauhid ke situ, ya. Hubungannya dengan tauhid ke situ. Nah, kemudian yang pada pertemuan tadi kita sudah pelajari apa makna ilhad, dan yang dimaksud dengan ilhad maknanya adalah yaitu menamai nama-nama berhala dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap kekurang ajaran dari orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian juga ilhad adalah menyimpangkan makna dari makna yang sebenarnya. Nah, ini disebut dengan ilhad. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini, pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Semoga Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi ini, dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai Asmaul Husna yang diambil dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Mudah-mudahan bisa kita fahami apa yang beliau sampaikan dan mengetahui batas-batas penggunaan kalimat atau nama Asmaul Husna tersebut. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.